Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Ani ya. Hari ini kita akan lanjutkan belajar tentang komposisi dan inverse fungsi. Pada video yang sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang pembentukan komposisi dari 2 fungsi dan 3 fungsi. Nah, di kesempatan kali ini Ibu akan menjelaskan tentang cara mencari salah satu fungsi apabila komposisi dan fungsi yang lain sudah diketahui. Ya, langsung saja kita mulai ya. Nah, di sini menentukan fungsi jika komposisi fungsinya telah diketahui. Contoh soal yang pertama. Sebuah fungsi merupakan elemen bilangan rasional ditentukan oleh fungsi X sama dengan 2X ditambah 4. Dan fungsi komposisinya F bundaran Gx itu adalah 4x kuadrat ditambah 2x. Hitunglah Gx. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di sini, fungsi komposisinya sudah diketahui dan salah satu fungsinya juga sudah diketahui. Salah satu fungsi yang telah diketahui adalah fungsi fx di sini. Nah, kita diminta untuk mencari Gx. Pertama-tama kita tulis dulu yang telah diketahuinya. Di sini fx sama dengan 2x sama 4 dan fungsi komposisinya ya. F bundaran Gx sama dengan 4x kuadrat ditambah 2x. Langkah selanjutnya adalah, nah coba kita lihat di sini fungsi komposisi. Ingat ya, yang kemarin yang kita jadikan satu dengan salah satu fungsinya adalah yang paling dekat dengan x. Di sini yang paling dekat dengan X adalah Gx ya. Yang paling dekat dengan X adalah Gx. Maka bisa kita tuliskan F dalam kurung Gx sama dengan 4x kuadrat ditambah 2x. Selanjutnya Gx itu adalah yang ditanyakan, sedangkan Fx itu adalah yang diketahui. Nah, coba kalian bayangkan Fx itu kan fungsi f dalam variabel x sama dengan 2x ditambah 4. Nah, apabila yang di dalam kurung itu diganti gx, maka f dalam kurung gx bisa dituliskan seperti ini. Nah, x yang di sini diganti dengan gx. Kenapa? Karena yang di dalam kurung diganti dengan gx. Ya, ingat ini ya. Apabila fx fungsi f dalam variabel x itu adalah 2x ditambah 4 ya, yang di dalam kurung itu x, maka di fungsinya juga 2x ya. Nah, sekarang kalau x nya yang di dalam kurung itu diganti dengan gx, otomatis x yang di sini yang di 2x ditambah 4 juga diganti dengan gx menjadi 2 dalam kurung gx ditambah 4 ya. Nah, begitu. Nah, kalian jangan lupa yang angka-angkanya juga disertakan ya, karena mereka kan satu pasangan. Nah, sehingga di sini bisa kita tuliskan 2 dalam kurung gx ditambah 4 sama dengan ini, langsung saja 4x kuadrat ditambah 2x. Kita sudah menemui bentuk seperti ini. Yang kita mau cari adalah gx-nya ya. Yang kita mau cari adalah gx-nya. Maka langkah selanjutnya adalah 2gx positif 4-nya kita pindah ruas ke kanan menjadi negatif 4 ya. Positif pindah ruas menjadi negatif. Begitu juga kebalikannya. Jadi bisa kita tuliskan 2 dalam kurung gx sama dengan 4x kuadrat ditambah 2x dikurangi 4. Gitu ya. Selanjutnya, nah kalau ini 2gx itu adalah 4x kuadrat ditambah 2x dikurangi 4, maka berapa gx? Nah, otomatis untuk mencari gx, karena di sini ada angka 2, ini harus hilang, maka harus kita bagi dengan 2. Ruas kanan dan ruas kiri harus dibagi dengan 2. Jadi 2gx dibagi 2, gx sama dengan 4x kuadrat dibagi 2, 2x kuadrat ditambah 2x dibagi 2 ditambah x min 4 dibagi 2 min 2. Nah, ini adalah hasil dari gx nya. Jadi dari contoh soal nomor 1 ini, apabila diketahui fx dan fungsi komposisinya, maka gx nya diperoleh dengan cara
seperti ini. Begitu ya, semoga bisa dipahami ya penjelasan contoh soal nomor 1 ini. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2, diketahui formula untuk fungsi f(x) jika diketahui gx sama dengan 2x ditambah 1 dan f beneran gx-nya adalah 4x kuadrat ditambah 12x. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi ya. Kalau yang contoh soal nomor 1, diketahui fungsi yang sebelah kiri dan ditanyakan fungsi yang sebelah kanannya. Nah, sekarang dibalik, kalau diketahui fungsi yang sebelah kanan dan kita diminta untuk mencari fungsi yang sebelah kiri, caranya bagaimana? Pertama-tama kita tulis dulu untuk yang diketahuinya. Misal gx sama dengan 2x ditambah 1. Nah, kalau yang tadi itu yang sudah diketahui adalah fungsi yang sebelah kiri dan kita mencari yang kanan. Nah, untuk soal nomor 2 ini dibalik, apabila kita diminta untuk mencari fungsi yang sebelah kiri padahal yang kanan sudah diketahui, caranya bagaimana? Coba kita tulis di sini dulu ya. F bundaran gx berarti kan ini ya, sama dengan 4x kuadrat tambah 12x. F bundaran gx yang dekat dengan x adalah y. Jadi gini, x-nya di 2 sama dengan 4x kuadrat ditambah 12x. Nah, yang sudah diketahui adalah gx yang berarti f bundaran f dalam kurung 2x ditambah 1 sama dengan 4x kuadrat ditambah 12x. Kalau yang tadi fx-nya sudah diketahui, yang ini kita mencari fx-nya. Nah, padahal gx-nya sudah diketahui. Kalau yang tadi kan fx-nya sudah diketahui. Nah, kalau contoh soal nomor 2 ini kita dibalik, fx-nya yang mau kita cari. Berarti kan tidak bisa pakai cara yang tadi kan? Coba kita cek bersama-sama cara yang digunakan untuk mengerjakan contoh soal nomor 2 ini. Misalkan di sini gx sama dengan 2x ditambah 1. Lah, Ibu ingin memisalkan 2x ditambah 1 ini dalam variabel yang lain. Ya, jadi ini kan satu kesatuan. Bayangkan ya, ini satu kesatuan. Ibu akan memisalkan dalam salah satu variabel yang lain. Contoh kalau di sini u, Ibu memakai huruf u, ya. Jadi 2x ditambah 1 itu Ibu misalkan u. Satu kesatuan itu Ibu misalkan u. Ya, di sini 2x ditambah 1 sama dengan u. Nah, kita akan mencari x-nya itu berapa, ya. Nah, langkah pertama kita pindah ruas dulu, positif 1 pindah ruas ke kanan jadi negatif ya. Nah, jadi 2x sama dengan u dikurangi 1. Kalau 2x sama dengan u min 1 berarti x-nya berapa? Berarti ini kan kita bagi dengan 2. Jadi x-nya sama dengan u min 1 dibagi 2. Gitu ya. Nah, langkah selanjutnya, kalau kita sudah tahu x-nya sama dengan u min 1 per 2, kita lanjut ke fungsi komposisinya. Nah, kita tuliskan dulu. F bundaran gx sama dengan 4x kuadrat ditambah 12x seperti yang di soal. Yang dekat dengan x adalah g-nya. Jadi bisa kita tulis F dalam kurung gx sama dengan 4x kuadrat ditambah 12x. Ya. Nah, gx di sini adalah 2x plus 1. Berarti bisa dituliskan F dalam kurung U. Karena 2x plus 1 itu tadi kan Ibu misalkan sebagai satu kesatuan dalam bentuk U, ya. Jadi di sini boleh Ibu tulis seperti ini kan, F dalam kurung U. Yang ini, nah begini ya. F dalam kurung U sama dengan 4x kuadrat. Nah, x ini kita sudah dapatkan x sama dengan u min 1 per 2. Berarti boleh kan kalau Ibu ganti x ini dengan u min 1 per 2. Nah, ini ya. Nah, berarti bisa dituliskan 4 dalam kurung u min 1 per 2 dikuadratkan ditambah 12, x-nya diganti u min 1 per 2. Selanjutnya, F dalam kurung U sama dengan ini kita kuadratkan, yang ini juga dikalikan dengan angka 12. Kita dapatkan hasilnya 4 dalam kurung U kuadrat dikurangi 2U ditambah 1 per 4. Ditambah 12 sama 2 bisa kita sederhanakan jadi 6 kali U min 1. Selanjutnya
Nah, ini bisa kita sederhanakan juga, tinggal U kuadrat min 2U ditambah 1. Ini kita kalikan dengan 6, ditambah 6U min 6. Hasilnya, FU-nya adalah U kuadrat ditambah 4U. 4U dari mana? Dari min 2U ditambah 6U. Lalu, min 5 dari mana? Plus 1 dikurangi 6. Nah, F dalam kurung U adalah U kuadrat ditambah 4U ditambah 5. Apakah sudah selesai sampai sini? Belum ya. Yang kita tanyakan adalah fx-nya. Ingat, kalau di sini FU itu berarti fungsi F dalam variabel U. Ya, variabelnya U, maka di sini U dan U. Nah, yang kita tanyakan adalah fx-nya. Otomatis fungsi F dalam variabel X. Berarti U yang di sini kita ganti dengan huruf X. Menjadi F dalam kurung E sama dengan U-nya kita ganti dengan huruf X. Jadi X kuadrat ditambah 4X ditambah 5. Nah, ini hasilnya. Begitu ya, mudah bukan? Baik, sampai di sini dulu penjelasan doa ini tentang penentuan fungsi apabila komposisi dan fungsi yang lainnya sudah diketahui. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.